Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kita kembali dalam latihan dan pembahasan soal. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal matematika kelas 6 pada penilaian akhir tahun atau penilaian ujian semester 2. Manakala video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya. Boleh di grup-grup WA kelas atau grup-grup WA belajar lainnya, agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Baik anak-anak semuanya, kita langsung ke soal nomor 1. Sebuah bangun ruang terdiri atas 4 sisi. Bangun ruang yang mungkin adalah A. Prisma segitiga, B. Prisma segi 4, C. 5 segitiga, dan D. 5 segi 4. Anak-anak semuanya, mari kita cek satu persatu bangun tersebut yang mempunyai 4 sisi. Dari yang A, prisma segitiga, kita cek prisma segitiga bentuknya seperti ini. Ini anak-anak, atas bawah 2, yang tegak 3, berarti jumlahnya ada 5. Jadi ini bukan jawaban. Yang kita cari ada 4 sisi. Kemudian prisma segi 4 ini adalah bangun seperti balok. Wah, jelek baloknya. Ini atas bawah 2, samping kanan samping kiri 2, depan belakang 2, ada 6. Jadi ini bukan jawaban. Berikutnya 5 segitiga. 5 segitiga. Sisi tegaknya 3, alasnya 1, dijumlah ada 4. Sehingga jawabannya adalah C. Karena apa? Yang kita cari ada 4 sisi. Kemudian untuk 5 segi 4, 5 segi 4 ini bentuknya seperti ini. Ini sisi tegaknya ada 4, alasnya 1, jumlahnya 5, jadi jelas bukan jawaban ini. Sehingga jawabannya adalah C. 5 segitiga yang mempunyai 4 sisi, terdiri dari sisi tegak berjumlah 3, sisi alas 1, sehingga jumlahnya 4. Berikutnya, diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 40 cm. Volume kubus tersebut, anak-anak semuanya, untuk mencari volume kubus, caranya sisi kali sisi kali sisi. Di situ sisinya 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Biar lebih cepat, 4 kali 4 16, 16 kali 4 ada 64. Kemudian nolnya 3, itu 2, 3, cm nya 3, berarti cm kubik, itu 2, 3. Jadi jawabannya adalah 64.000 cm kubik, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 3. Sebuah kerucut memiliki tinggi 15 cm. Jika volume kerucut 770 cm, panjang jari-jarinya adalah, anak-anak semuanya, kita mencari volume kerucut dengan rumus sepertiga kali V kali R kuadrat kali tinggi R, ini jari-jari.
Oke, volumenya tadi diketahui 770 kali sepertiga kali V-nya 22/7 kali jari-jarinya kuadrat ini nanti yang kita cari. Kemudian tingginya ada 15 cm. Kemudian kita hitung lagi, kita jadikan perkalian langsung panjang. Jari-jarinya kita taruh di belakang. 1 kali 22 dikali 15 dibagi 3 dan 7. Ini. Oke, kita hitung. Ini kita sederhanakan, 15 bagi 3 ini kira-kira berapa? 5. Oke, 22, 1 kali 22 kali 5 ini 110 per 7, 110 per 7 kali R kuadrat 770. Lihat di sini, saya ulangi lagi. 1 kali 22 kali 5 110 dibagi 7, ini 7-nya, kali R kuadrat. Untuk mencari R kuadrat kita pindah ke sini. 770 dibagi ini 110 per 7. Anak-anak semuanya, untuk memudahkan kalian menghitung seperti ini, jika ada pembagian berupa pecahan, maka yang paling bawah ini bisa naik ke atas menjadi perkalian. Menjadi seperti ini anak-anak. 770 dibagi 110 dikali 7 gitu. Kemudian kita hitung. 770 dibagi 110 ini adalah 7 anak-anak. Sini aja, ini 7 kemudian dikali 7 sama dengan 49. Jadi R kuadrat ini 49, sehingga R adalah akar dari 49 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya adalah 47. Jadi jari-jarinya adalah 7, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 4 anak-anak. Kita ke soal nomor 4. Sebuah potongan kayu berbentuk seperti berikut. Jika diketahui diameternya 1,2 meter dan ketebalannya 10 cm, potongan kayu tersebut akan dicat. Luas potongan kayu luas potongan kayu yang akan dicat adalah. Anak-anak semuanya, di sini jawabannya berupa satuan cm. Oleh karena itu kita rubah diameternya yang 1,2 meter ini menjadi satuan cm. Oleh karena itu kita coba dulu diameternya dulu di sini. Kita naikkan. Diameternya 1,2 meter. Kalau kita ke satuan cm, berarti kita harus dapat makan dengan cukup minum. Seperti ini anak-anak. Ini agak serak suaranya ini. Meter ke sentimeter 1, 2. Berarti ini 1, 2 atau 120 cm. Kemudian ketebalannya, ketebalan ini saya anggap tingginya berarti.
ketebalannya 10 cm. Potongan kayu tersebut akan dicat. Luas potongan kayu yang akan dicat adalah, berarti ini kita mencari luas permukaan dari tabung, karena yang akan dicat adalah permukaannya. Oleh karena itu kita cari rumus luas permukaan dari tabung. Rumus untuk luas permukaan dari tabung itu adalah 2 kali V kali R dalam kurung R tambah T. 2 V nya kita pakai 3,14 kali jari-jarinya, karena di sini diameternya 120, berarti jari-jarinya separuhnya yaitu 60. Nah, separuhnya 120 adalah 60. Maka di sini jari-jarinya 60 dalam kurung 60 ditambah tingginya 10. Kita hitung. 2 kali 60, saya dahulukan yang mudah dulu. 2 kali 60 120 dikali 3,14 dikali 60 tambah 10 berarti 70. Oke. Di sini karena komanya di sini kan 1 2. Komanya kita hilangkan. 314. Berarti ini nolnya kita ambil 2 1 kita coret. Karena apa? Kita rubah nolnya tadi sehingga menjadi 12 kali 314 kali 7. Kita hitung 12 kali 314. 12 kali 314. 2 kali 4 8, 1 kali 4 4. 2 kali 1 1. 2 kali 3 6. Oh maaf. 1 kali 3 3. 8 6 7 3. Kemudian kita kalikan 7. 8 kali 7 kira-kira berapa anak? 8 kali 7 56. Oke. 6 kali 7 42 ditambah 5 berapa? 48. 7 kali 7 49 ditambah 4 53 55. 3 kali 7 21 ditambah 5 26. Jadi luas permukaan yang dicat adalah 26.386, sehingga jawabannya adalah yang mana ini? Oke, kita hitung dulu. Selisihnya kok cuman 1 ini. Coba kita hitung lagi untuk perkalian ini. 2 kali 4 8, 1 kali 4 4, 12 kali 1 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 2 kali 3 6, kemudian 1 kali 3 3. Benar, kita jumlah 8. 4 tambah 2 6, 1 tambah 6 7, 3 nya turun. Kemudian kali 7, 8 kali 7 56, nyimpen 5. Kemudian 6 kali 7 42 ditambah 5. Oh, ini yang salah anak. 6 kali 7 42 ditambah 5 47. Nyimpan 4. 7 kali 7 49 ditambah 3 53. 7 kali 7 ya, 49 ditambah 4 53. 3 kali 7 adalah 21 ditambah 4 26. Jadi jawabannya adalah 26.376, sehingga jawabannya adalah yang B.
Berikutnya soal nomor 5 anak-anak. Gak serak ini soalnya. Sebuah prisma segi 4 memiliki alas berbentuk persegi. Jika panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi prisma 11 cm, volume prisma adalah, anak-anak semuanya, pada dasarnya untuk volume itu alas kali tinggi. Nah, untuk prisma ini, alasnya karena berbentuk persegi, maka rumusnya adalah rusuk kali rusuk, kemudian dikali tinggi. Rusuknya tersebut adalah 10 kali 10 kali tingginya 11. 10 kali 10 100 kali 11 berarti berapa? 1100. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Yang C. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 6 anak-anak. Gak serak ini. Soal nomor 6 kita naikkan dulu. Volume bangun ruang di samping dari ini kira-kira berbentuk apa? Ini berbentuk prisma segitiga. Oleh karena itu kita memakai rumus prisma segitiga, yaitu volumenya, alasnya berbentuk segitiga berarti setengah kali alas kali tingginya segitiga dikali tingginya prisma. Setengah kali alas dari segitiga, di sini alasnya 6, tingginya 8. Kemudian dikali tinggi dari prisma yaitu 15. Setengah kali 6 kali 8 48 kali 15. Setengahnya 48 kira-kira berapa anak? 24. Bagus. 24 kali 15. Kita hitung 24 kali 15. 4 kali 5 20, 2 kali 5 10 tambah 2 12. 4 kali 1 4, 2 kali 1 2 0 6 3 360. Jadi 24 kali 15 ini 360. Sehingga jawabannya adalah D. Oke. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 7. Ya, saya naikkan. Luas permukaan bangun ruang di samping adalah, berarti kita mencari kulit atau luas permukaan dari prisma, maksudnya limas segi 4. Anak-anak semuanya, limas segi 4 ini dibangun dari 4 segitiga dan 1 persegi. Oleh karena itu logikanya seperti ini anak-anak. Ada 4 segitiga ditambah alasnya. Nah, kita cari ini, kemudian ditambah kita cari luas alasnya ini. Baik, kita cari sisi tegaknya dulu. Ini berarti sisi tegaknya, karena segitiga itu untuk mencari luas segitiga itu setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, kemudian di sini setengah kali alasnya segitiga ini 12
Kemudian tingginya segitiga ini belum diketahui. Karena apa? Yang ada ini sisi pelukisnya, yaitu berapa ini? 10 cm. Maka kita cari tingginya dari segitiga ini. Cara mencari tinggi dari segitiga yang sudah diketahui sisi pelukisnya berarti seperti ini. Kita ke coretan lain. Nah, ini tadi berapa ini? 12. Kemudian di sini 10. Kita mencari tingginya segitiga ini. Untuk apa? Untuk mengisi ini. Nah, oleh karena itu rumus Pitagoras kita gunakan. Berarti untuk mencari ini, tinggi ini, kita gunakan rumus Pitagoras. 10 kuadrat ini dikurangi ini. Berarti kita ambil yang ini saja. Karena ini separuhnya 12, maka ini 6. Berarti begini anak-anak. Sepuluh kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 64. Berarti maksudnya 36, mohon maaf. 100 dikurangi 36 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi ini adalah 8 anak. Oleh karena itu tingginya segitiga ini 8. Kita hitung setengah kali 12 6 kali 8 48. Jadi luas segitiga ini 48. Karena jumlah sisi tegaknya ada 4 dari 5 ini, berarti sisi tegak 4 dikali luas segitiga 48. Kira-kira berapa? Kita hitung di sini. 4 kali 48. 4 kali 8 berapa? 32. 4 kali 4 16 ditambah 3 19. Iya. Jadi luasnya ini sisi tegaknya 4 kali 48 ini 192. Kemudian kita jumlah dengan luas persegi ini. Persegi tadi ini 12, ini 12. Berarti kan untuk mencari luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya 12, sisinya itu hanya 12. 12 kali 12 144. Jadi jumlah untuk ini ditambah ini berarti 192 ditambah 144. 192 ditambah 144 kira-kira berapa? 2 tambah 4 6. 9 ditambah 4 berapa? 13. Nah, 336. Jadi anak-anak semuanya perlu kita ketahui 336 ini jawabannya adalah C. Saya ulangi lagi, untuk mencari rumus luas permukaan dari 5 segi 4 ini, kita jumlahkan luas sisi tegaknya yang terdiri dari segitiga ditambah dengan luas alasnya yang berbentuk persegi ini. Nah, begitu anak-anak. Jawabannya adalah C tadi, dari 336 ini. Dari jumlah ini dan jumlah ini harus hasilnya 336. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 8. Oke. Soal nomor 8. Rumus volume kerucut adalah, anak-anak semuanya kita cari coretan dulu. Yang namanya volume kerucut itu rumusnya sepertiga kali alasnya itu berbentuk lingkaran. Oleh karena itu rumusnya V kali R kuadrat.
kemudian kali tingginya kerucut. Seperti ini anak-anak. Berarti rumusnya yang benar di sini kira-kira yang mana? Yang D. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 9. Luas permukaan bangun ruang di samping adalah, anak-anak semuanya, seperti yang kita lihat ini adalah gabungan dari gambar kerucut dan setengah bola. Oleh karena itu, kita mencari luas permukaan kerucut dengan luas permukaan setengah bola. Oleh karena itu, kita kerjakan setengah dikali luas permukaan bola ditambah luas permukaan kerucut. Nah, adapun rumusnya sebagai berikut: setengah dikali 4 kali V kali R kuadrat. Ini rumus luas permukaan bola dan ini rumus luas permukaan kerucut. Kita hitung. Setengah dikali 4 dikali V nya kita pakai 3,14 dikali jari-jarinya ini 20 kuadrat ditambah V ini 3,14 dikali jari-jarinya 20 dikali sisi pelukisnya 25, jadi S nya ini 25. Kita hitung setengah kali 4 2 kali 3,14 dikali 20 kuadrat, berarti 20 kali 20, yakni 400 ditambah 3,14 dikali 20 kali 25, ini 500. 2 kali 25 50 ditambah 01 jadi 500. Berikutnya 2 kali 400 itu 800 kali 3,14 ditambah 3,14 dikali 500. Kita hitung dulu ini 800 kali 3,14. Karena ini ada 02, berarti ini kita hilangkan 1 2, kita coret menjadi 8 kali 314. 8 kali 4 ada 32, 8 kali 1 8 tambah 3 11, 8 kali 3 24 tambah 1 25. Berikutnya ini hasilnya 2512. Selanjutnya 3,14 dikali 500. 3,14 dikali 500. Ini komanya kita hilangkan 1 2. Dari sini komanya 1 2. Berarti di sini coret 1 2 menjadi 314 kali 5. 4 kali 5 20, 1 kali 5 5 tambah 27, 3 kali 5 15. Jadi 3,14 kali 500 adalah 1570. Berikutnya kita jumlahkan 2512 ditambah 1570, kita jumlahkan 2 8 10 3 4 4082, sehingga jawabannya tadi adalah C. Kita ke soal nomor 10. Volume bangun ruang berikut adalah, anak-anak semuanya, ini merupakan
gambar gabungan dari balok dan setengah tabung. Oleh karena itu rumusnya volume sama dengan volume balok ditambah setengah tabung. Oke. Baloknya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk tabung, karena ini setengah berarti setengah dikali tabung, itu rumusnya alasnya berbentuk lingkaran, berarti V kali R kuadrat kali tingginya tabung. Oke. Berikutnya panjangnya balok ini 20 dikali lebarnya balok 14 dikali tingginya balok 10 ditambah setengah kali V, kita pakai 3,14 kali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya ini berapa kira-kira? Nah, ini ke sini 14. Berarti jari-jarinya 7. Oh, karena jari-jarinya 7, kita pakai di sini 22/7 kali tinggi. Kemudian 20 kali 10 ini 200 kali 14 ditambah ini ditambah ini setengah, berarti ini menjadi seperti ini anak. Kali T, ini bawahnya 2, ini 7. Jadi ini jadi ini jadi ini ke sini karena kuadrat berarti 2. Kemudian ini dan ini. Oke, kita hitung turun. 22 kali 2 bagi 2 kita coret di sini 11. Berarti menjadi ini 7, berarti 1. Berarti tinggal 11 kali 7 kali tinggi. Berarti di sini 77 kali tinggi. 200 kali 14 kita hitung dulu ini. 200 kali 14 berarti 2 kali 14 ini 28, berarti 2800 kali tinggi. Tingginya tabung kok tidak dihitung, ini kelupaan. Tingginya tabung ini tadi dari sini ke sini 20, berarti kali tingginya 20. Oke, 77 kali 20 0, 7 kali 2 14, 7 kali 7 kali 2 14 tambah 1 15, 0 4 1540 ditambah 2800, ini turun, kita jumlah 2800 ditambah 1540, 0 4 8 ditambah 5 itu kira-kira berapa? 13 1, 3 tambah 1 4, 4340. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jadi anak-anak semuanya, untuk soal seperti ini saya ingatkan lagi adalah rumus volume balok ditambah dengan setengah tabung, karena ini tabungnya cuma setengah. Nah, kita cari rumusnya dari balok panjang kali lebar kali tinggi, dan untuk tabung
VR kuadrat kali T kali setengah, karena di sini setengah. Kemudian kita hitung, ketemu yang balok 2800, kemudian untuk tabung 1540, kemudian kita jumlahkan ketemu 4340, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 11. Kita ke soal nomor 11. Berikut bentuk cara penyajian data kecuali diagram batang. Ini ada anak. Kalau diagram angka ini tidak ada anak. Diagram garis ini ada, diagram lingkaran ada. Yang tidak ada adalah diagram angka, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak. Soal nomor 12. Mean dari bilangan 7 kurang turun. Mean dari bilangan 7 dan 8 adalah, mean itu adalah rata-rata. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data berarti kita jumlahkan berapa? 7 dan 8 dibagi banyak datanya berapa ini? 2. 7 ditambah 8 berapa? 15. 15 bagi 2 7,5, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 13 anak-anak. Kita cari coretan yang lain. Soal nomor 13. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai Abu 70, nilai dari Dita 75, nilai Dian 80, nilai yang diperoleh Bimo adalah kira-kira berapa anak-anak? Tadi rumusnya untuk rata-rata atau mean, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya kita jumlahkan tadi berapa? Di sini saja. 8. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Rata-ratanya 80. Jumlah datanya ini nilai Abu 70 ditambah nilai Dita 75 ditambah nilai Dian 80 ditambah nilai Bimo. Ini nilai Bimo yang ditanyakan. Kemudian kita bagi jumlah datanya ke banyak datanya. Banyak data 1, 2, 3, 4. Ini nilai Bimo, berarti bagi 4. Kemudian kita turun. 70 ditambah 75 ditambah 80, kira-kira berapa? Kita hitung di sini. 70 ditambah 75 ditambah 80. 5, 7 tambah 7 14 ditambah 8 22. 225. Ditambah nilai Bimo dibagi 4. Kemudian untuk mencari 225 ditambah nilai Bimo ini sama dengan 80 dikali 4. Ini kali ini 80 dikali 4 itu ada 8 kali 4 itu 32. Berarti 80 kali 4 320. Kemudian 225 ditambah Bimo. Nah, untuk mencari nilai Bimo berarti ini pindah ke sini. 320 dikurangi 225. 320 dikurangi 225. 10 kurangi 5, 5, ini tinggal 11.
11 kurangi 2 9. Nah ini tinggal 2 kurangi 2 0, berarti sisanya 95. Jadi nilai Bimo adalah 95, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 14. Dalam sebuah ulangan matematika, 8 anak memiliki rata-rata 78. Jika ditambah nilai damar, maka rata-ratanya menjadi 80. Nilai damar adalah A 86, B 88, C 96, D 98. Anak-anak semuanya, untuk mencari rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Lah, berikutnya di sini rata-ratanya kita ketahui 78, kemudian jumlah datanya belum diketahui, rata-ratanya 78. Ini jumlah datanya belum diketahui, cuman banyak datanya 8. Oke. Jadi untuk mengetahui jumlah data, yaitu 78 dikali 8, 78 kali 8. Kira-kira berapa 78 dikali 8? Sini 78 kali 8. 8 kali 8 64. 7 kali 8 kira-kira berapa? 56. Ditambah 6 62. Jadi jumlah datanya 624. Ini dari 8 anak. Sekarang jika ditambah nilai damar, maka rata-ratanya menjadi 80. Berarti kita pakai rumus ini pada problem yang kedua, yakni ditambah damar. Bahwa rata-rata, sekali lagi rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data, sama seperti rumus ini. Untuk kasus yang kedua, rata-ratanya adalah 80. Jumlahnya adalah 624 ditambah nilai damar. Berarti di sini dibagi jumlah data, banyak datanya dibagi banyak data tadi karena ditambah dengan damar, berarti dari awalnya 8 anak ditambah damar menjadi 9. Jadi untuk mencari ini 624 ditambah nilai damar ini sama dengan 80 kali 9. 80 kali 9 itu 720. Jadi 624 ditambah nilai damar ini itu 720. Jadi untuk mencari nilai damar itu 720 dikurangi 624. Kira-kira berapa? 720 dikurangi 624, 6. Ini 11 kurangi ini 1. 11 kurangi 2 9. Jadi nilai damar ini adalah 96. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 15. Berikut data nilai ulangan matematika dari 20 anak. Modus dari data di atas adalah anak-anak semuanya
Yang dinamakan dengan modus adalah nilai yang banyak muncul. Kita lihat di sini 70, ada nilai 70, ada nilai 60, ada nilai 50, ada nilai 90, ada nilai 80. Kita hitung yang mana yang paling banyak. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Kemudian nilai 60, 1, 2, 3 kali. 50, 1, 2 kali. Itu 90, 1, 2 kali. Untuk nilai 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Nah, di sini nilai yang banyak muncul adalah 80 karena muncul 7 kali, sehingga modusnya adalah 80. Berikutnya anak-anak, angka Romawi 2. Cuman untuk video ini kami cukupi sekian untuk angka Romawi 2. Untuk isilah dan jawablah nanti itu akan kita bahas dalam sesi kedua atau part 2 video ini. Oleh karena itu jangan lupa subscribe untuk melihat video-video berikutnya. Dan terima kasih atas kehadirannya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.